Halo teman-teman semua yang baru menemukan channel ini. Semoga kalian sehat selalu dan dikuatkan setiap harinya. Di video ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah tentang ilmu santet di dunia usaha. Kira-kira buat kalian yang memiliki usaha, apakah persaingan mampu membuat kalian melakukan hal sekeji ini? Sebelum itu, menekan tombol like dan subscribe sangat membantu untuk usaha channel kecil ini. Terima kasih. Nama saya Rini. Usia saya 27 tahun. Saya baru saja membuka usaha seblak kecil-kecilan di depan rumah saya. Saya sangat senang dan bersemangat. Saya selalu bermimpi punya usaha sendiri. Dan akhirnya mimpi itu pun terwujud. Saya membuat seblak dengan resep sendiri. Dan ternyata banyak yang menyukainya. Usaha saya laris manis. Bahkan dalam waktu singkat, saya mulai punya pelanggan tetap. Dan keuntungan saya lumayan untuk membantu perekonomian keluarga. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Sekitar sebulan setelah usaha saya berjalan lancar, saya mulai merasakan keanehan pada tubuh saya. Awalnya hanya lemas dan mudah lelah. Padahal, saya tidak banyak melakukan aktivitas. Saya pikir mungkin karena kurang istirahat, sehingga saya mencoba untuk selalu tidur lebih awal. Tetapi keanehan itu semakin parah. Saya mulai merasakan sakit di kepala saya yang hebat. Seperti ada yang menusuk-nusuk otak saya. Badan saya terasa pegal-pegal dan berat. Seolah ada beban yang menindih saya. Saya juga sering merasa mual dan pusing. Bahkan membuat saya sampai muntah-muntah. Nafsu makan saya semakin hari semakin hilang. Dan badan saya turun drastis. Saya jadi sulit untuk beraktivitas. Bahkan untuk sekedar memasak usaha sebelah saya. Saya sudah mencoba minum obat dari warung. Namun tidak ada yang mempan. Saya pikir ini hanya sakit biasa. Mungkin masuk angin atau kecapean. Tetapi sakitnya tidak kunjung sembuh. Justru semakin parah. Saya jadi tidak bisa mengurus usaha sebelah saya dengan baik. Pelanggan mulai berkurang dan keuntungan saya menurun drastis. Saya hampir merasa putus asa. Karena sakit yang saya rasakan semakin parah, suami saya memaksa saya untuk pergi ke dokter. Kami pergi ke beberapa dokter umum, bahkan sampai ke dokter spesialis penyakit dalam. Dokter melakukan berbagai pemeriksaan, tes darah, urin, bahkan sampai USG. Hasilnya semua normal. Tidak ada penyakit yang terdeteksi secara medis. Dokter bilang saya ini sehat-sehat saja. Mendengar hal itu, saya pun bingung. Bagaimana mungkin saya sehat, tetapi tubuh saya terasa sangat sakit dan lemah. Saya merasa seperti ada yang salah dengan tubuh saya, tetapi dokter tidak bisa menemukan apapun. Dokter hanya memberikan saya vitamin dan obat pereda nyeri, tetapi obat itu seakan tidak mempan. Sakit kepala, mual, pegal-pegal, dan lemas tetap menyiksa saya di setiap hari. Saya bahkan sampai tidak bisa bangun dari tempat tidur. Usaha saya terpaksa tutup sementara. Saya merasa sangat sedih dan putus asa. Selain sakit fisik, saya juga mulai merasakan gangguan lain. Saya sering bermimpi dikejar-kejar oleh sosok pocong yang sangat menyeramkan. Atau bermimpi melihat sebuah boneka yang dipenuhi dengan jarum melayang tepat di atas wajah saya. Saya selalu terbangun dengan nafas terengah-engah dan keringat dingin di sekujur tubuh. Saya juga sering merasakan hal aneh di malam hari. Seperti ada sosok pocong yang beberapa kali muncul di ujung mata saya. Atau terkadang muncul secara tiba-tiba di hadapan saya.
saya merasa ada yang mengawasi saya di rumah. Hal itu membuat saya jadi takut sendirian berada di rumah. Suatu hari, saat saya sedang membersihkan kamar, saya merasa ada yang aneh di bawah kasur saya. Saya mencoba meraba, dan saya menemukan sesuatu yang keras dan aneh. Saya menariknya keluar, dan saya pun langsung menjerit ketakutan. Itu adalah sebuah boneka kecil yang terbuat dari kain kafan. Tapi yang paling menakutkan, seluruh tubuh boneka itu dipenuhi dengan jarum yang sudah tertancap. Jarum-jarum itu berkarat dan terlihat sangat mengerikan. Saya gemetar hebat. Saya tahu ini bukan boneka biasa. Ini pasti ada hubungannya dengan penyakit aneh yang saya alami. Saya pun langsung teringat dengan mimpi buruk saya tentang boneka yang selalu melayang di hadapan saya yang dipenuhi dengan jarum. Saya menceritakan penemuan ini kepada suami saya. Dia pun juga sangat terkejut dan ketakutan. Kami berdua merasa ada yang tidak beres. Kami memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang boneka ini. Kami bertanya kepada beberapa orang yang kami kenal, apakah mereka pernah melihat boneka seperti ini. Akhirnya, seorang teman ibu saya yang kebetulan tahu tentang hal-hal gaib mengatakan bahwa boneka jarum seperti itu merupakan sebuah media santet. Dia pun menjelaskan, boneka itu digunakan untuk mengirimkan energi negatif atau jin yang jahat. Jarum-jarum yang ditancapkan melambangkan rasa sakit dan penyakit yang ingin dikirimkan kepada korban. Saya dan suami pun langsung merinding. Jadi, selama ini saya sakit bukan karena penyakit biasa, tetapi karena ilmu santet. Namun, kepala kami penuh pertanyaan. Siapa yang tega melakukan hal sekeji ini kepada saya? Dengan hati yang penuh ketakutan dan amarah, kami mencoba mencari tahu siapa yang mungkin mengirimkan santet ini kepada saya. Kami mengingat-ingat, apakah ada orang yang mungkin punya dendam atau iri kepada kami. Pikiran kami pun seperti tertuju pada tetangga terdekat kami, Ibu Mira. Dia juga berjualan makanan di depan rumahnya, tapi bukan seblak seperti kami, melainkan nasi uduk. Sejak awal, saya merasa Bu Mira kurang senang dengan keberadaan usaha seblak kami. Dia sering melirik sinis ke arah warung saya, dan pernah beberapa kali melontarkan komentar pedas tentang usaha saya yang lebih laris dari usahanya. Saya ingat, beberapa hari sebelum saya mulai sakit, Bu Mira pernah datang ke rumah saya dengan alasan meminjam uang. Saat dia masuk, saya memang merasa ada aroma aneh yang menusuk hidung saya, seperti bau bunga melati bercampur bau bangkai. Saya juga melihat dia seakan melirik ke arah kamar saya. Saya menceritakan kecurigaan saya ini kepada suami saya. Awalnya, dia tidak percaya. Tetapi setelah mengingat-ingat kejadian itu, dia juga merasa ada yang tidak beres. Kami memutuskan untuk mencari bukti. Diam-diam, suami saya mencoba mencari informasi tentang Bu Mira. Dia bertanya kepada beberapa tetangga lain, dan ternyata ada yang pernah melihat Bu Mira melakukan ritual-ritual aneh. Kami semakin yakin bahwa Ibu Mira lah pelakunya. Dia iri dengan kesuksesan usaha sebelah saya, dan dia menggunakan ilmu hitam untuk menjatuhkan saya. Saya merasa sangat marah dan kecewa. Bagaimana mungkin tetangga yang selama ini saya anggap baik ternyata menyimpan kebencian dan tega melakukan hal sekeji ini kepada saya. Dengan bukti yang kami kumpulkan, kami memutuskan untuk mencari pertolongan spiritual. Kami mendatangi seorang Pak Kiai yang dikenal memiliki kemampuan dalam mengobati penyakit non-medis. Kami menceritakan semua kejadian yang kami alami kepada beliau.
Lalu beliau pun berkata, "Seseorang memiliki niat yang sangat jahat kepadamu. Ia telah mengirimkan energi jahat dan jin untuk mencelakaimu, agar kamu sakit dan usahamu segera bangkrut," ucap Pak Kiai dengan suara tenang namun sangat tegas. Beliau kemudian memulai proses pengobatan. Beliau membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa khusus di dekat saya. Saat beliau membaca, saya merasakan hawa panas yang luar biasa di sekitar tubuh saya. Tak lama dari itu, saya pun segera muntah-muntah, mengeluarkan cairan aneh yang berbau busuk. Saya juga merasa seperti ada yang mencengkram kepala saya dengan kuat. Setelah melakukan proses yang melelahkan itu, beliau memberikan saya air yang telah didoakan agar dipergunakan dengan baik. Beliau juga mengingatkan kami agar memperkuat ibadah kami seperti amalan doa yang harus saya lakukan setiap hari, seperti sholat tahajud, membaca surat Yasin, dan berzikir. Beliau juga menyarankan saya untuk lebih bersabar dan selalu mengontrol emosi. Saya melakukan itu semua dengan penuh harapan serta keyakinan. Setelah beberapa minggu berlalu, segalanya mulai membaik. Sakit kepala, mual, dan lemas yang selama ini menyiksa saya terasa mulai berkurang. Saya mulai bisa makan lagi, dan tenaga saya perlahan pulih. Saya juga merasa lebih tenang dan tidak lagi takut sendirian di rumah. Usaha sebelah saya juga mulai berjalan kembali. Pelanggan saya yang dulu pun mulai kembali berdatangan lagi. Dan keuntungan saya kembali stabil. Saya sangat bersyukur akan semua ini. Saya tidak membalas perbuatan Bu Mira. Saya memilih untuk mengikhlaskan dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Beberapa waktu kemudian, kami melihat sepertinya usaha nasi uduk Bu Mira mulai jarang buka. Dan sepertinya pelanggannya mulai sepi. Dan berjalannya waktu, akhirnya ia pun menutup usahanya. Dia juga semakin jarang terlihat. Dan para tetangga banyak menceritakan hal-hal aneh yang berada di rumah Bu Mira. Saya kini menjalani hidup lebih tenang, lebih sehat, dan lebih bahagia, serta lebih bersyukur. Saya tetap mempertahankan ibadah saya seperti yang disarankan oleh Pak Kiai. Dan hal itu sangat berpengaruh ke kehidupan saya. Saya percaya bahwa Allah akan selalu menguatkan dan menjaga kita dari segala hal buruk yang ada di dunia. Jangan lupa klik tombol berlangganan atau share ke teman kalian. Terima kasih, sampai bertemu di siniar berikutnya.